Oke, ya. Udah? Ya. Gas. Oke, Kak Retno mungkin sedikit ya terkait video yang beredar tentang adanya eksekusi untuk Bang Jo, mungkin tanggapannya seperti apa? Sebenarnya kesel juga ya, itu kayaknya ramai di mana-mana ya, bukan cuma di satu akun aja, di beberapa yang share itu dan rata-rata ramai, mungkin karena intinya ada eksekusi mati gitu. Makanya rada kesel aja gitu, apalagi kalau udah nyampe ke keluarga gitu kan, kasihan. Tapi pihak keluarga ya, tanggapannya seperti apa sih dari pihak keluarga gitu dengan melihat komen-komen? Ya jelas mereka sedih karena kan orang-orang jadinya bertanya lagi kan, padahal kan sebelum-sebelumnya udah dijawab tidak ada dan cuman mati gitu kan, nggak ada eksekusi seperti itu. Cuma kan yang namanya orang kadang penasaran gitu kan, jadi mereka langsung nanya ke orang tua nih gitu. Karena kalau ke aku sendiri tuh lebih aku cuekin sebenarnya. Mereka ya sedih. kalau misalnya mereka sampai bertanya orang tua, beban apa sih Mbak yang baru rasakan? Ya apa ya, ya bebannya ya kayak gimana ya, yang berpikir ya orang tuanya pasti sedih lagi gitu ya kan. Ya bebannya di situ aja sih saya mikirnya. Kalau untuk Bang Umar mungkin selaku kuasa hukum menanggapi video-video itu mungkin seperti apa? Kenapa video itu sampai keblok ini lagi muncul yang kayak seperti itu? Ya sebenarnya namanya medsos itu ya agak sulit juga kita menghindari bahwa memang ada beberapa orang yang ingin mendapatkan DP ya kan, saya lihat di banyak TikTok ya. Saya pikir bagi kami lawyernya tidak menanggapi serius ya, karena itu kan memang media-media yang juga kita tidak pernah tahu siapa pemiliknya, lalu kemudian kita juga tidak tahu maksud tujuannya apa. Namun kami akui bahwa itu tentu sangat mengganggu keluarga gitu ya, mengganggu anak-anaknya, istrinya juga pasti terganggu. Tapi yang paling kami sedih itu kalau misalnya sampai masuk ke orang tuanya, ibunya, bapaknya, kan itu pasti sangat menyedihkan ya. Padahal beberapa waktu lalu, seminggu lalu atau beberapa hari lalu saya ketemu Zul biasa-biasa aja, dan berkaitan dengan putusan itu ya nggak ada sama sekali tidak benar ya, karena kami sendiri pengacaranya belum mendapatkan salinan putusan apapun berkaitan dengan eksekusi mati segala macam, itu nggak ada dan itu sama sekali tidak benar. Karena itu saya merasa bahwa ini harus ada upaya, saya kira dari pihak kepolisian juga ya, karena ini kan berkaitan dengan undang-undang ITE. Saya pikir kalau misalnya para penyebar hoax itu nggak segera meminta maaf atau misalnya nggak segera menghapus apa yang mereka sebar, tentu kami akan melakukan langkah hukum apabila mereka tidak menindakkan apa yang kami sampaikan ini, karena terus saja itu sangat mengganggu dan menyedihkan keluarga. Bayangkan saja mereka hari ini sebetulnya sudah mulai recovery ya kan, istri juga sudah mulai recovery, orang tuanya juga mulai recovery, Zulnya juga sendiri mulai recovery. Kemarin saya datang ke lapas Gunung Sindur itu, Zul mulai sehat gitu kan, saya melihat juga pelayanan di lapas sana juga baik, kalapasnya juga baik, pegawai-pegawainya juga baik. Zul bahkan memiliki satu usaha baru di sana, sedang membangun satu usaha baru. Saya pikir memang untuk saat ini Zulnya baik-baik saja, tapi untuk isu bahwa akan ada eksekusi mati itu sangat mengganggu sekali. Saya juga sebagai lawyernya kaget, kok bisa ada eksekusi mati segala ya? Ya kami kan belum mendapatkan surat apa-apa. Harusnya apabila ada surat keputusan berkaitan dengan eksekusi segala macam atau apa segala macam, putusan pengadilan atau putusan apapun itu belum ada di sini. Dan di kantor kami belum menemukan surat apapun untuk itu. Tapi bagi saya ini saya kira bukan hal yang cukup serius, tetapi dalam konteks penegakan hukum kami akan segera kalau tidak ada itikat baik dari yang menyebarkan itu, kami akan melapor, paling tidak buat menjaga keluarganya lah gitu. Buat menjaga ini kan Zul itu anaknya udah besar ya, udah bisa buka TikTok juga kan, bisa lihat media juga di Facebook, di Instagram, di TikTok pun keluarganya. Apalagi mereka kan
saya kira cukuplah. Saya pikir cukuplah media teman-teman netizen, cukuplah itu, berikanlah support kepada keluarga Zul. Zul juga hari ini juga sudah baik-baik, juga tidak, situasinya juga saya pikir sudah tidak lagi terlibat dalam kasus apapun. Beliau juga di lapas dibina dengan baik. Saya juga datang ke lapas, Zulnya juga baik-baik saja. Saya pikir netizen dukunglah keluarga ini, karena ini hanya satu orang dari jutaan orang yang sebetulnya yang tidak terdeteksi ya. Saya pikir teman-teman juga bisa membantu ini untuk bisa menginformasikan bahwa kejadian itu isu itu tidak benar. Mungkin untuk meninggalkan kembali kan putusannya sebenarnya untuk mengingatkan masih keputusannya masih bang untuk mengingatkan. Masih tetap dalam Iya, 18. putusannya itu masih tetap ya, karena kami hanya menangani kasasinya kemarin. Jadi putusannya masih tetap dan kami juga belum mendapatkan putusan itu. Tidak ada putusan yang beredar itu katanya menunggu eksepsi. Mana ada putusannya 18 tahun dan sudah dijalani. Saya pikir kita tidak ada masalah dengan itu, tapi untuk keluarganya kami akan membantu untuk memperjuangkan mereka. Kasihan kan kalau misalnya Zul dan keluarga baik-baik saja sudah mulai recovery, ternyata muncul isu itu sangat memukul. Saya pun kemarin ini kasihan soalnya, sampai saya datang ke lapas itu kemarin itu, saya pas dapat informasi itu saya langsung ketemu Zul. Di sana malah aktivitas Zul itu masih baik aja, main musik lagi ya kan, di lapasan itu dibina kan. Kemudian mulai membangun usaha roti gitu, belajar membangun bisnis roti yang dibina oleh kalapasnya juga bagus. Saya tanya Zul gimana kondisi di sana, katanya di sini kami baik-baik saja dan kami dibina lebih baik, dan lapas inilah lapas terbaik buat saya katanya. Dan saya rasa katanya di sini ada perubahan yang baik, katanya kalapasnya juga bagus, pegawai juga bagus, makanya dia merasa bahwa di sinilah tempat yang baik buat dia, dan semoga katanya segera bisa recovery kembali dan keluarganya juga tetap baik-baik saja, dan insya Allah menanti pembebasan, bukan menanti eksekusi lagi, menanti pembebasan. Bang anak mungkin kalau ngomongin suami kayaknya berkaca-kaca semua habisnya. Kalau dia kalau ngebahas suami masa itu Iya, sedih kalau soalnya kan kalau diingat-ingat sebenarnya ya benar kata tadi Pak Umar, sebelum kita tuh udah proses pemulihan lagi, udah yang kayak biasa-biasa aja, tiba-tiba ada berita kayak gini, kalau otomatis ya ya sedih lagi gitu, sedih karena kan ya mungkin yang benar itu dampak ke keluarga sama ke anak-anak juga kan pasti akan lebih lagi, apalagi kan lingkungan tempat tinggal saya kan itu terbuka gitu, dan maksudnya satu ini dengan warga-warga di sana, jadi takutnya tuh anak-anak pada dikasih tahu sama temennya, apa kamu mau ini ya gitu. Apalagi saya baca kemarin itu siapa sih yang ngirimin linknya tuh, Kanisan istri Zulfi Julia gitu menunggu eksekusi mati. Itu sedih banget bener. Tapi ada berdampak nggak ke anak sejauh ini dengan adanya psikologisnya? Ya pasti ada, cuma kan yang kesini-sini tuh udah maksudnya mereka tuh udah biasa aja begitu, makanya saya bagaimana caranya anak-anak mulai kapan itu udah saya suruh main di rumah aja, jangan sampai keluar, karena kan di sana kan masih ada anak-anak yang suka iseng gitu, ledekin anak gitu. Nah takutnya ini lagi diledekin lagi nanti, kasihan. pernah ada sempat di Iya sempat. Mbak kasih pengertian kepada anak-anak tentang hal ini seperti apa dari Mbak? Ya saya paling ya kasih pengertian ke anak-anak kalau ya papanya lagi, kan mereka udah ada yang tahu ya, maksudnya papanya lagi di penjara, tapi untuk kasusnya mereka nggak tahu. Jadi saya paling bilang ya papanya lagi menjalani hukuman karena papanya bandel gitu. Jadi itu aja sih. Jadi kalau ke lapas nggak pernah diajak? Oh udah 2 tahun nggak bisa ketemu. Komunikasi bagaimana? Komunikasi seminggu sekali. Ya, nggak dalam konteks minggu sekali by phone, tapi dalam Video call.
video call di Iya, lapas. dari lapas. Dari Padahal iya Zoom, via Zoom. Oh, Via Zoom mereka kan ada ini jadwal Zoom. Jadi mereka tuh ngasih kayak waktu-waktu untuk keluarga Zoom itu berapa kali sebulan gitu, ada seminggu sekali. Kalau saya sih requestnya seminggu sekali. Jadi khusus buat saya aja gitu. Terakhir komunikasi ngobrol apa sih Mbak sama Bang Zul? Saya ngobrolin apa ya masalah ini sih, karena kan anak-anak sekarang udah mau masuk sekolah lagi. Jadi saya lebih ngomongin masalah ke biaya anak sekolah sih. Soalnya anak saya ada beberapa yang masuknya baru. Ya, bisa dibilang beban hidup hanya bertumpu sama baratnya. Bagaimana sih Mbak menjalani dalam konteks tanpa ada Nazrul saat ini, biaya anak-anak, biaya hidup itu bagaimana sih? Iya, jadi sekarang ini saya kan ada usaha muat gitu, makeup artist. Kemarin udah dibuka nyoba kayak jualan baju apa gitu kan, sekarang jadi makeup artist gitu, muat pengantin gitu kan. Jadi untuk hari-hari bisa dari situ. Cuma kalau untuk kayak yang kayak ini yang udah mau penaikan kelas, jadi kan banyak nih. Nah itu yang bikin saya pusing sebenarnya, karena gaji saya juga dari makeup itu nggak banyak gitu, cuma buat cover sehari-hari aja. Berarti tidak ada Nazrul sendiri menjalin tabungan? Nggak ada. Paling kalau misalnya ada royalti dari label itu kan 6 bulan sekali, itu aja. Dan itu juga nggak seberapa sih. Maaf kalau saya agak sedikit kasar, bisa dibilang hampir terancam putus sekolah. Ada anak saya yang satu mau putus sekolah udah 2 tahun dia. Jadi tahun ini saya mau masukin sebenarnya sekolah. Makanya saya bilang tadi anak saya barengan masuk kan, satu ada yang masuk SD kelas 1, terus yang putus ini baru saya masukin lagi. Jadi Masukin SD Masuk juga. apa tuh jenjangnya? SD. SD. Jadi kemarin dia pas naik kelas 3 putus sekolah. Sekarang saya masukin lagi soalnya kasihan dia kan bertanya terus kenapa aku nggak di sekolah. Kan Bang ngajuin kasasi ya. Sudah ada putusan kasasi? sampai saat ini kami belum mendapatkan balasan dari pihak sana ya. Tapi untuk balasan untuk putusan yang berbeda itu sama sekali tidak benar. Kantor kami sampai saat ini juga belum mendapatkan surat itu. Yang pasti untuk Zul kami terus mencari keadilan buat beliau, dan kami tidak hanya mendampingi secara hukum tapi juga secara pribadi ke Bang Zul itu juga kami terus lakukan, karena Bang Zul ini saya lihat sampai udah berpindah beberapa kali lapas, kami juga tetap mendampinginya dan kami juga tetap membangun komunikasi baik dengan pihak lapas. Dan sekarang ini Bang Zul itu mengatakan kepada saya kemarin, pertemuan terakhir saya itu kalau nggak salah 3 hari lalu, dia mengatakan bahwa di sini baik-baik saja dan lebih baik dari sebelumnya. Jadi untuk putusan hukum sampai hari ini belum ada. Kemungkinan langkah selanjutnya apabila kasasi ini misalnya tidak berpihak kepada Zul, kami akan melakukan langkah PK. Kan masih banyak langkah hukum yang harus bisa diambil. Tapi itu prosesnya kan memang PK sendiri ketika Ya, kasasi saya kira proses hukum itu tetap kita upayakan bagaimanapun caranya, karena hampir semua kasus seperti ini memang prosesnya cukup panjang ya. Dan saya rasa kami juga tetap akan mengupayakan meringankan hukuman Zul ini, karena menurut saya kalau kita bicara masalah materi perkaranya ya memang sejak awal kami tidak sepakat ya, tapi untuk saat ini kami juga masih menunggu dari pihak Zul sendiri bahwa hari ini sedang kita terus mendampingi beliau dalam kondisi apapun, kami tetap dampingi. Maaf kalau saya salah, tapi sudah keajukan gerasi sebelumnya? Gerasi belum. Pengampunan kepada presiden? Belum. Ada rencana untuk itu Bang ataupun garasi untuk yang di belum. Saya kira untuk selanjutnya kita hari ini masih menunggu proses putusan yang kami ajukan itu kasasi. Saya rasa itu yang hari ini kita tunggu. Dan kalaupun juga misalnya
seperti apa, saya pikir tidak akan mungkin sampai pada putusan putusan mati ya gitu. Tuntutannya juga bukan itu. Saya kira tidak terlalu tidak logis lah ya. Tapi masih ada harapan besar apa Bang? Ya, harapan pengurangan hukuman itu terbuka lebar ya, karena dari materi kasusnya ini sebetulnya kalau seandainya bisa memerhatikan beberapa alat bukti dan pengukuhan beberapa saksi, saya rasa tidak seberat ini. Makanya kami sangat yakin proses hukum ini masih bisa kita berpeluang untuk mendapatkan keringanan. Hasil putusan kemarin dakwaannya